bakal tanya-tanya lagi. Ini kelihatan kan ya apa taksbarku? Lihat apa? Sekarang 21.33. Lihat berapa lama waktu yang diperlukan untuk membuka Photoshop. Berputar. Masih berputar, masih berputar. Satu menit selesai berputar tapi belum terbuka. Terbuka tapi masih loading untuk menampilkan story. Waduh, storyku apa ya kemarin? Ayo loh, Gi. Ayo loh. Tapi emang selama itu ya, Gi? Oke. Iya, Kak. Maaf, ini baru balik, Kak. Oh, iya. Dia dari Surabaya mungkin. Kasihan, angkatan 21 offline. Aku sendiri belum pernah. Oke, mari kita cari template dari Nata. April. Oke, udah ada ternyata. Sebenarnya bisa langsung dibuka dari sini, tapi karena laptop saya kentang, jadi harus dibuka dari Ctrl O, terus kita cari di sini. Kalau nggak gitu nanti bukanya lama. Jadi beta, April. Oke, bukanya Photoshop udah 1 menit, terus bukanya filenya 30 detik mungkin. Mau tak bantuin lagi, ya Allah. Duh, Hakim udah join? Enggak. Oh. Sorry. Jadi apa kayak habis itu Kak kecapean gitu, tidur dikit. Habis apa? Sorry. Kayak kendara gitu loh di rumah teman terus kecapean gitu kan. Oke, nggak apa-apa. Sip. Nah, sebenarnya teman-teman, sebentar. Nah, agak lama ya nyetingnya. Astaga, ini baru nyeting aja. Pas baru buka teman-teman, itu tampilannya bakal kayak gini. Bakal ya kira-kira gini lah pas ketika kita baru install terus kita buka file yang ada di drive gitu. Nah, nanti caranya gimana? Nah, di sini ada layar teman-teman di pojok kanan, kanan ada layar channel part. Nah, teman-teman nggak usah bingung, klik aja layarnya. Kalau misal buka terus nggak ada layar gitu, udah dicari di pojok di mana-mana kok layarnya mana kok nggak ada. Nah, itu bisa ke window mungkin. Sebentar.
ke window ya, bisa ke window, bisa dicari layers centang. Nah, nanti bakal muncul teman-teman, bakal muncul. Nah, ini kan kecil nih di sini. Ini kecil. Teman-teman seret aja di bagian hitam ini. Seret, keluarin. Sampai muncul biru-biru di pojokan ini. Nah, kenapa harus ditaruh di sini? Sebenarnya bebas sih teman-teman, mau ditaruh di sini, mau taruh di mana, itu terserah. Tapi aku saranin di sini. Kenapa? Karena biar ketika kita ngezoom ini, ngezoomnya kontrol plus ya, sama kayak ya aplikasi lainnya. Nah, itu ini si layar ini nggak nutupin desain kita. Misalnya kalau kita taruh di sini kan, kalau kita zoom gitu kan, nah ini nutupin kan jadinya. Nah, jadi lebih baik ditaruh di sini. Terus kenapa harus full panjang gini? Nah, ini kan ini layarnya kan banyak. Nah, biasanya tuh, nah ini kita kan gampang jadinya kalau mau scroll. Kalau dibuat kecil nanti kita susah. Nah, gitu. Oke, berarti sekarang udah paham cara geser-geser layar ya. Oke, terus apa lagi ya? Nah, terus kalau udah dibuka, ganti teksnya itu kayak di Canva sama aja. Double klik, ganti. Atau cara kedua, oh ya, pastikan teman-teman pas itu ini ya, pencet ini, move tool namanya. Nah, kalau udah mencet itu, nah bisa mencet ini. Nah, cara kedua selain double klik, kita klik di T. Kalau kita udah di T itu cuma sekali klik. Nah, terus Ctrl A, kita ganti-ganti gitu. Terus buat layar udah, ganti teks udah. Terus ini kan template ya, jadi fontsnya nggak usah diubah, tapi ini pakai Futura, terus fontnya udah ditaruh di Drive juga sih sama Nata. Ada Futura Zip, nanti teman-teman install, nanti muncul otomatis lah. Terus yang penting lagi apa lagi? Kita klik ini ya teman-teman, terus kita klik ini. Nah, nanti di layar itu kayak ada tanda yang kita klik ini. Putih-putih ini tanda yang kita klik. Nah, ini kan layarnya banyak ya teman-teman. Nah, biasanya aku biar memudahin itu aku ganti warnanya. Jadi di mata ini aku klik kursor kanan. Aku ubah misalnya red. Nah, ini covernya jadi merah. Jadi headernya mungkin aku ubah jadi orange. Nah, aku klik fotonya, otomatis di sini ini letak layar fotonya. Aku ganti apa ya? Jadi biru lah. Nah, cara ganti ininya gimana? Kita ambil foto dari sinilah ini. Kita ubah jadi fotonya orang gitu ya, fotonya rival. Sebentar. Nah, ini. Ketika fotonya masuk, terus klik enter. Nah, teman-teman jangan lupa pas kita geser fotonya ke sini itu pastikan kita pas ngeklik ini. Kalau kita pas ngeklik ini nanti fotonya itu letaknya di atasnya, di atas fotonya kita. Tapi kalau kita nggak klik itu letaknya di paling atas semua layar. Nah, ini letaknya di paling atas karena kita nggak klik apa-apa. Jadi pastikan diklik, terus kita seret fotonya gitu. Nah, pas sudah sini gimana? Nah, kita arahkan kursor tangan ini teman-teman sambil pegang ALT. Nah, nanti muncul kayak kotak tanda panah gitu. Terus kita tekan. Itu cara pertama. Nah, ini bisa kita geser, otomatis dia bakal ngikutin bentuk si kotak ini. Kalau di Canva mungkin apa ya namanya? Nggak tahu juga sih aku sebenarnya. Nah, cara kedua kalau nggak salah itu di mana ya? Lupa. Create clipping mas. Create clipping mas. Bawah. Tengah. Oh, create. Nah, itu dia. Create clipping mas. Klik kanan terus create clipping mas. Oke. Teks udah. Ya halo.
itu create clipping mask bisa pakai CTRL, ALT, G juga biar cepat juga. Nah, itu shortcutnya pasti adalah shortcut kayak gitu. Sebentar, CTRL. Apa tadi CTRL apa? Bentar, aku nggak pernah pakai. CTRL, ALT, G. Nah, langsung ke clipping mask. Jadi sebenarnya Photoshop itu banyak caranya, teman. Banyak caranya, tergantung kita nyamannya gimana. Nah, ini window-nya aku ubah ya. Ini aku udah buat workspace sendiri. Oke, apa lagi ya? Nah, ini kelebihan Photoshop, teman-teman. Kelebihan Photoshop, misalnya kita ambil gambar dari free pick gitu ya, dari free pick. Tapi nggak pengen gambar itu langsung ambil gitu aja. Nah, kita bisa ubah warnanya itu di adjustment. Di adjustment kayak tadi yang layar kita bisa munculin dari sini. Nanti kita klik adjustment bakal muncul. Kita pilih aja, di sini ada banyak pilihannya. Biasanya aku sering pakai yang H1RSM yang kotak ini. Kotak ini, nah kita clipping mask juga. Nah, nanti ada kayak warna-warna gini, garis warna gini. Jadi ini saturation, ini buat mengubah saturasi warna. Kalau kita geser ke sini, nah warnanya jadi hitam putih. Ya nanti bisa dimainin sendiri lah ya, bisa eksperimen. Kalau kita ngambil dari Google terus tempel di sini tanpa kita ubah warnanya, itu bisa jadi warnanya itu nggak cocok sama ini, sama template-nya. Jadi kita cari aman aja lah, kita buat hitam putih. Atau misal teman-teman udah terbiasa dengan teori warna, oh ini cocok sama ini background-nya, paling gampang kita ubah jadi hitam putih. Kita cari aman aja, nggak berani resiko. Ganti warna udah, ganti font udah, taruh foto udah. Nah, ini sih garis-garis ini sebenarnya apa ya, mempermudah saat desain. Tapi kan kita udah dapat template-nya, teman-teman. Jadi ya kalau mau digeser bisa diklik. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman apa ya, pengen dihilangin juga nggak apa, udah jadi template-nya. Kita tinggal pakai saja. Nah, ini kan di tengah ini bekasnya apa? Lihat, ngepasin logonya. Nah, gitu teman-teman. Mungkin masalah teknis itu aja. Sebenarnya kalau nggak praktek belum bisa tanya, tapi aku buka deh pertanyaan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Masih ngawang-ngawang sih sebenarnya, kalau nggak sambil kita praktek terus baru kita trial dan error baru kita tanya. Tapi nggak apa-apa, mungkin ada yang mau ditanyakan. Hai. Ya Allah. Masuk. Aku bukan mau nanya ya, aku nambahin aja buat teman-teman kalau misal kebagian buat template, ini dikecilin di bagian filenya, yang layernya. Pada kayak awal. Enggak, bukan dikecilin size-nya, tapi itu kan tak buat ringkas. Nah, jadi kalau bisa biar yang buat konten nanti nggak bingung atau layersnya kalian sendiri nggak bingung,
untuk ngaturnya biar gampang, dibuat kayak gini ya, dibuat header, terus cover, footer, sama background. Nah, header ini bagian atasnya, cover ini nanti isinya ya yang tengah ini kontennya dan lain-lain. Nanti bisa diperinci lagi di dalam. Jadi waktu kalian desain itu, misal desain kan bisa aja nggak sehari 2 hari ya. Kalian nggak bingung gitu, ini letaknya di mana. Jadi carinya gampang juga, dilihatnya enak juga. Itu aja sih aku nitip ya. Sama ini Ki. Tadi kan kamu cuma ngasih tahu tentang itu cara ngubah eh, ngisi konten doang. Jadi udah ada fix-nya. Nah, mungkin bisa diajarin kalau kotak cari di mana, terus buat sudutnya, terus cara ya yang STRLT itu apa ya? Yang mindah-mindahin, terus ganti ukuran, mungkin bisa kalau teman-teman butuh, bisa ditanyain aja. Apa tadi cara nge-save ya? Atau cara apa? Enggak. Yang CTRLT itu apa ya? Yang resize. Dia ngubah bentuk di sudutnya diganti terus. Tahu nggak, Gi? Bentuk apa? Bentuk feed-nya kah? Enggak. Bentuk ininya. Iya, itu kan kalau ini langsung ya. Nah, Kan beda versi beda. Nah, kalau punya aku itu kalau diklik nggak langsung muncul. Jadi harus kayak CTRLT nanti baru bisa diganti ukurannya. Harus iya, iya. diukur. Nah, kayak gitu. Terus kalau mau buat sudut itu juga bisa kan. Yang basic-basic aja gitu. Ini nggak apa-apa tuh. Jadi full basic nih nantinya. Kalau butuh aja sih, kalau nggak butuh nggak usah sih di mana-mana banyak kok. Banyak. Gimana Mungkin teman-teman? masalah basic bisa cari di YouTube lah, tolonglah ya, bisa. Atau mungkin malah aku jelasin juga dari nol. Tadi aku Kayaknya itu, enggak deh. Kayaknya enggak pada respon, enggak butuh deh, Gi. ya bisa cari di YouTube aja lah ya. Itu tadi kan cuman ganti template-nya aja. Nah, mungkin aku nggak mau bahas teknik dulu. Aku pengen bahas apa ya? Lebih ke gimana sih sebenarnya buat salah bukan sebentar. Gimana sih sebenarnya biar desain kita itu enak dilihat gitu, tertata atau apa ya, kelihatan profesional gitu tentunya. Karena kalau masalah teknis itu ya itu tadi banyak yang lebih bisa menjelaskan daripada aku sendiri bingung dari jelasin teknis. Astaga, not responding. Yang mana ya? Nah ini deh yang pertama. Nah sebenarnya teman-teman
desain yang paling dibutuhkan di organisasi ataupun di kepanitiaan itu kita cari aman aja deh, kita cari minimalis. Kenapa minimalis? Karena yang pertama desain minimalis itu gampang dibuat, pertama gampang. Terus yang kedua juga kelihatan modern. Terus yang ketiga itu trennya sekarang itu minimalis. Jadi buat pemula juga ini gampang, tren dan modern. Gitu. Nah, terus tips-tips kayak gini teman-teman tuh bisa cari banyak di akun ini rubrik grafis, ada tips desain banyak di Instagram, banyak mungkin apa ya, sambil scroll IG, kenapa nggak sambil follow akun-akun gitu kan ya, nggak apa-apa, walaupun apa ya, nambah ilmu juga nanti gitu. Nah, nanti kan ada tips-tipsnya gitu. Hindari penggunaan ornamen yang berlebihan. Nah, kita pakai hiasan itu secukupnya aja, nggak perlu rame-rame banget gitu. Itu yang pertama. Nah, ini tadi desain pakai grid biar layout teratur, bisa pakai grid. Kalau di Photoshop enaknya itu gridnya itu kita bisa langsung ambil teman-teman dari pojok, langsung bisa kita tarik. Nah, kalau di Canva aku nggak tahu ya ada gridnya atau enggak. Mungkin nggak ada kayaknya, nggak tahu lah. Desain itu kita tertata, misalnya logo ini ya teman-teman, ini biar rata, kita pakai satu grid ini, akhirnya kan logonya kan tertata kan teman-teman. Nah, enak juga nanti akhirnya, jadi ya kayak lurus aja gitu. Terus ini misal kita disuruh bikin banner acara, suatu acara gitu, webinar bla bla bla, nah itu kalau bisa pakai grid, kita luruskan tulisannya, terus objeknya gitu-gitu. Terus slide apa ya, tempat kosong dari desain kita, jadi satu halaman itu nggak harus full ornamen atau gambar semua teman-teman, nggak apa-apa, kita kasih ruang nafas biar apa ya, mata orang yang membaca itu bernafas. Nah, ini kan bentuknya kayak gini ya, segitiga gini. Nah, ini white space-nya di sini, tapi white space nggak harus putih ya teman-teman, nggak harus white yang white beneran. Misalnya ini background-nya biru ya, ini kita kasih kosongan itu biar orang bacanya itu enak. Atur dan batasi warna. Nah, masalah warna teman-teman sebenarnya aku copy link dulu deh, copy link tips desain. Kalau kita ngambil di Freepik atau mungkin Google itu kan berwarna-warni. Nah, kalau memang kita belum apa ya, biasanya kalau di Freepik itu kan EPS, Illustrator, atau formatnya itu EPS, Illustrator, atau ya vektor sejenisnya lah. Kalau kita nggak punya Illustrator atau Corel atau yang software berbasis vektor, itu kan kita nggak bisa ngedit gambarnya. Buat cari aman aja, nggak apa-apa diganti hitam putih gitu, daripada nanti warna-warni kan jadinya agak gimana gitu. Pemilihan warna sangat penting, tapi jangan sampai norak atau nabrak satu sama lain. Tetap perhatikan keharmonisan warna. Nah, saranku kalau bisa itu warnanya nggak lebih dari 3, misalnya cuman idealnya cuman 2. Nah, ini kan warnanya cuman apa ya, agak biru gini sama yang gelap ini kan apa ya, kalau dikasih putih di atasnya itu kan kontras juga, jadi mudah dibaca. Jadi warnanya jangan banyak lah intinya gitu. Tipografi yang simpel untuk menampilkan kesan minimalis atau font yang jelas. Nah, sebenarnya buat font ini saranku pakai sans, font yang sans, nggak perlu yang kayak
ribet-ribet gitu, yang kayak melengkung-melengkung gitu, yang biasa-biasa aja, nggak apa-apa. Oke, mungkin itu dasarnya dulu. Nah, ini mungkin lebih ke fontsnya, mungkin nanti sebentar. Nah, ini ketika kita buat paragraf, nah pasti kan ada apa ya, antara judul dengan bawahnya itu pasti ada perbedaannya gitu. Kalau bisa ya ini bold, ini jangan apa ya, jangan lebih gede lah. Ini kita nggak caps lock, ini di caps lock kan aneh juga gitu. Terus ya ini pasti paham lah. Kalau bisa dalam satu desain itu teman-teman, fonts yang dipakai itu cuma satu aja. Terus nggak lebih dari 3, berarti maksimal 3, idealnya 1 aja, biar ya nggak kayak gini jadinya nantinya. Aku copy link. Soalnya Futura ya, Futura semua, nanti bisa dikombinasikan Futura bold, bawahnya reguler gitu-gitu. Monsterat ya Monsterat aja gitu. Nah ini kayak yang white space tadi, tapi ini lebih ke apa ya, jarak antar paragraf, line spacing dan kerning, jadi jarak antar huruf dan paragraf yang sekiranya apa ya bisa dibaca gitulah. Nah warna lagi yang ke tadi, warna yang kontras gitu, ini kan nggak enak dibacanya, jadinya susah gitu. Shadow ya, shadow. Mungkin satu lagi ya, tadi warna udah, fonts sudah, terus apa lagi ya? Ini sih mungkin yang harus dihindari ya. Ini lebih ke konten tapi nggak boleh dibahas lah. Balik lagi ke warna tadi. Kalau warna cerah kita buat background itu sebenarnya nggak apa-apa, dalam kasus-kasus tertentu nggak apa-apa, tapi kalau bisa jangan pakai warna yang buat background, nanti yang baca sakit matanya. Banyak elemen itu ya juga sama kayak yang tadi, banyak font, rata-rata sama sih, kalau bisa satu font gitu, 2-3 font saja, mepet banget. Nah tadi masalah ukuran, nah ini sih teman-teman, kalau bisa itu jangan mepet gini, jadi ada istilahnya itu batas aman. Nah ini kan nggak mepet gitu kan ya, ini kita kasih batas sama, jadi ada jarak lah antara paling pinggir sama tulisannya biar lebih enak juga. Terus apa lagi? Nah udah ya, intinya fonts tadi udah, fonts, warna, sama ya jarak antar kalimat. Mungkin ini kelas desain tips desain ini ada yang mau ditanyakan atau mungkin didiskusikan, monggo, banyak lah akun-akun kayak gini bisa dicari.
Oke, sepertinya nggak ada ya. Udah malam juga. Udah berapa ya ini? 2 jam ya. Udah 2 jam. Mana ini? Nah, mungkin aku tunggu sampai 22 lebih 13 deh. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi terakhir sebelum diakhiri. Tanya Kak, Ya, masuk. mungkin aku kan agak telat masuk ya. Itu kalau tren sekarang itu apa aja sih Kak selain yang tadi itu? Nah, itu sebentar aku screen. Bentar, ini kenapa Photoshopku gini? Egi perlu bantuan. Aku masih join Zoom kan? Tes. Masih. Wait. Kenapa? Perlu bantuan nggak? Oh, suaraku masuk kan? Masuk.
Ini laptopku nge-lag deh. Oke. Wait. Iya, ini Udah kelihatan belum? Tak bantu share screen aja, Ge. masalahnya Kamu nggak screenku lihat apa-apa ya? nge-freeze. Ya, ya, mungkin apa ya? Boleh deh, mungkin kamu mau bantu jawab. Oke. Jadi tadi yang tanya siapa? Dek Hakim ya. Jadi Ya, Kak. yang pertama tadi kita bahas alur kerja. Jadi untuk kita kan tahu PJ bulanan itu nanti buat template feeds plus template story. Nah, template story ini ada dua. Jadi story yang biasa sama story bolong. Story bolong itu Halo? Tadi agak putus-putus, Kak. Kalau suaraku jelas nggak? Ya, sekarang jelas, Kak. Ini kelihatannya. Jadi tadi kita bahas tentang alur kerja. Kita kan tahu ada PJ bulanan ya, Dek. Nah, PJ bulanan ini tugasnya buat template feeds Instagram sama template story. Untuk template story-nya ada dua, yaitu story bolong. Nah, story bolong tuh kayak gini. Jadi isi kontennya ini kosong, bisa dimasukin apa aja. Terus yang kedua ada yang template story biasa. Bentar, Jadi Kak. ini yang kalau misal share kamu screen after dari Kak Nata apa masih? masih hitam. Tapi Ya. di aku udah muncul sih, Kak. Bentar. Gimana, Hakim? Itu background-nya yang hitam itu. Iya, iya. Oh Ini ya. template story biasa. Mm-mm. Nah, jadi buat template story-nya kan ada dua. Ini story biasa. Jadi ini biasanya buat after report kayak gitu kan. Jadi dia butuh background kan. Nah, kalau kita misal di tag seseorang, kita repost, tag-tagkan story, bisa pakai story bolong ini. Jadi ini nanti background-nya bisa menyesuaikan sama story-nya mereka. Terus, nah untuk